wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, tambah semangat ya. Ya, sudah sisa-sisa tenaga ya. Ini karena bukan jam pertama, jadi mungkin kurang semangat ya. Baik, tapi hari ini Pak Guru akan mengajak kalian nonton ya, nggak usah pusing-pusing. Hari ini kita santai saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang Khalifah, Khulafaur Rasyidin. Siapa yang pernah dengar Khulafaur Rasyidin? Nah, kelas 5 dulu kita sudah belajar Abu Bakar dan Umar, ya kan? Masih ingat? Ya, Abu Bakar dan Umar. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar dari Utsman bin Affan. Pernah dengar Utsman bin Affan? Belum, Pak. Wah, belum pernah dengar. Wah, oke. Hari ini khusus kita akan belajar mengenal siapa sih sebenarnya Utsman bin Affan ini, ya. Oke, sudah siap ya? Walaupun ini jam terakhir ya, nggak apa-apa. Jam terakhir nggak apa-apa, kita nonton aja, santai. Baik, ini nanti akan ada cerita. Nanti di tengah cerita kita akan hentikan untuk diskusi. Tadi ceritanya apa sih gitu ya? Biar menarik ya. Baik, gue cerita terus, gue ngantuk, oke? Oke, ya baik. Kisah teladan Utsman bin Affan. Baik. Malam yang hening di Madinah, di sudut sunyi kota Madinah, malam telah lalu, menutup segala keramaian dengan keheningan. Di sebuah ruangan sederhana, cahaya lampu temaram menemani sosok seorang pria yang bersiap dalam keheningan. Dialah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang kaya raya, namun memilih hidup dalam kesederhanaan. Ia menuangkan air dari kendi untuk berwudu. Gerakannya penuh kelembutan dan hati-hati. Wajahnya bercahaya dengan ketenangan dan kerendahan hati, siap untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Dalam doa khusyuknya, Utsman berdiri dengan tangan terangkat, berbisik pelan menghadap Allah dengan hati yang penuh cinta. Baik, dari sini digambarkan Utsman bin Affan seorang tokoh besar, pemimpin, khalifah. Tapi apa yang kamu lihat di situ? Dia menuangkan air sendiri, tidak disediakan oleh pengawalnya. Padahal pembantunya banyak, pengawalnya banyak. Nah, dari situ kita lihat bahwa Utsman adalah seorang yang gimana? Sederhana, ya kan? Sederhana, mau melayani sendiri. Padahal beliau kayanya punya pengawal banyak, punya pelayan banyak, itu ya luar biasa ya Utsman bin Affan. Kalau kamu aja mandi suruh nyiapin ibunya ya, masaki air dan mandi gitu. Nah, kita contoh dari Utsman. Itu yang pertama ya, beliau itu mau melayani dirinya sendiri, mandiri. Baik, kita lanjutkan. Ini ketika Utsman di pasar, kita lihat. Siang hari di pasar Madinah siang, yang cerah membawa keramaian ke pasar Madinah. Di tengah kerumunan, tampak Utsman berjalan dengan tenang, disapa oleh penduduk yang menghormatinya. Seorang pria miskin mendekat, wajahnya tertunduk penuh rasa malu dan harapan. Dengan suara lirih, ia memohon bantuan kepada sang khalifah, mengungkapkan kesulitan yang dialaminya untuk memberi makan keluarganya. Tanpa ragu, Utsman tersenyum lembut, menepuk pundak pria itu dengan kasih sayang, lalu memberikan sekantong uang. Mata pria itu berkilat penuh rasa syukur, dan dengan semangat ia pun bergegas pulang. Dalam hatinya, Utsman percaya bahwa harta hanyalah amanah, dan ia senantiasa siap membantu yang membutuhkan. Baik, apa yang kita pelajari hari ini tentang ini? Sampai di pasar, berarti Utsman seorang yang apa? Dermawan ya. Dia suka memberi uang. Ada yang minta dengan uang. Kalau saya uangnya cuma 2.000. Kamu nggak minta, tinggal kamu minta dikasih.
Ya, dermawan ya, dermawan. Utsman itu dermawan orangnya ya, Khalifah Utsman itu. Apa yang kita contoh dari itu? Kita harus murah hati ya, dermawan, luar biasa itu. Ada yang minta dikasih. Kalau kamu ada yang minta dikasih nggak? Enggak ya, dikasih nggak? Kalau punya dikasih ya. Baik, kita lanjutkan ya. Itu jadi dia Utsman itu tadi melayani diri sendiri, sederhana. Kemudian yang kedua ini apa namanya? Mau memberi ya, mau memberi. Pak, memberikan kasih sayang boleh apa tidak, Pak? Boleh memberikan kasih sayang, boleh. Kita kan harus menyayangi semua orang ya, harus menyayangi semua orang. Tapi jangan kasih sayang dalam arti yang tanda kutip ya. Kita harus masih belajar ya. Oke, kita lanjutkan. Di kediaman Utsman. Di dalam kediamannya yang sederhana, Utsman duduk bersama para sahabatnya, membicarakan persoalan umat. Salah satu sahabat mengangkat kekhawatiran tentang perbedaan bacaan Al-Quran yang mulai muncul di berbagai wilayah. Utsman merenung sejenak, wajahnya tenang namun penuh ketegasan. Dengan penuh kebijaksanaan, ia memutuskan untuk mengumpulkan para hafiz terbaik untuk menulis mushaf yang menjadi panduan bagi seluruh umat. Para sahabatnya mengangguk setuju, terkesan dengan kebijaksanaan pemimpin mereka. Dalam keteguhan hatinya, Utsman berupaya menjaga persatuan umat Islam, sebuah warisan abadi yang akan dikenang sepanjang masa. Baik, ini yang kedua. Utsman itu terkenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran yang kamu baca sekarang, yang satu gelondong itu namanya Mushaf Utsmani. Itu karena dikodifikasi pada masanya Utsman ya. Jadi yang pertama ada ide untuk Al-Quran dibukukan jadi satu buku itu di zamannya Utsman. Kenapa? Karena waktu itu bacaan di masing-masing daerah beda ya. Yang ini dialeknya beda, yang ini dialeknya beda, bacanya beda. Kemudian untuk menyatukan umat Islam itu maka dibuatlah Mushaf Utsmani itu yang sampai sekarang itu kita pegang itu ya. Itu ya. Jadi yang punya ide untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf itu Utsman. Baik, kita lanjutkan ya. Pertemuan di hadapan para pemimpin pasukannya, Utsman berdiri dengan penuh wibawa. Suaranya tenang namun dalam, memberikan nasihat kepada mereka. Ingatlah, katanya, tugas kalian bukanlah sekadar mengumpulkan harta atau kekuasaan. Kalian bertanggung jawab menjaga kesejahteraan rakyat, layani mereka dengan hati yang tulus. Para pemimpin pasukan mengangguk dalam, meresapi pesan mendalam dari Utsman. Bagi Utsman, kekuasaan bukanlah untuk memerintah dengan keras, melainkan untuk melayani dengan kasih sayang dan keadilan. Wah, ini yang satu. Subuh di Masjid Madinah. Saat fajar mulai berkah, Utsman berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Seorang pria yang wajahnya penuh dendam menghunus pedang di hadapannya. "Aku ingin membunuhmu, Utsman," teriaknya penuh emosi. "Pejabatmu di Yaman telah menzalimiku." Terkejut, namun tetap tenang, Utsman berkata lembut, "Subhanallah, mengapa tidak kau sampaikan keluhanmu kepadaku? Aku akan memastikan keadilan untukmu." Pria itu terdiam, terpana dengan kelembutan dan ketenangan Utsman. Dengan penuh kebijaksanaan, Utsman meminta para pengawalnya membiarkan pria itu pergi. Ia kemudian berkata, "Pergilah dengan damai, dan jangan kembali ke Madinah selama aku memimpin. Semoga Allah memberimu petunjuk." Baik, apa dari cerita ini apa? Ya, kamu ambil hikmahnya. Kebijaksanaan. Awam. Ya, di sini kita lihat betapa Utsman itu walaupun diacungi pedang, dia tidak dendam, ya. Maka dibiarkan terus. Luar biasa. Kalau kamu ada orang yang nakal begitu, mau langsung dibuang.
Baik, itulah tidak seperti kita Utsman. Beliau tenang. Baik, kita lanjutkan. Setiap tindakannya, Utsman menunjukkan kebesaran hati seorang pemimpin sejati. Baginya, memaafkan jauh lebih bernilai daripada membalas dendam. Malam di bawah langit Madinah. Nah, itu ya. Jadi sahabat Pak tadi, beliau dermawan, suka melayani diri sendiri, ya, tidak suka memerintah, terus berpesan kepada para pejabat-pejabat untuk selalu melayani rakyatnya, jangan hanya mengambil uang, ya, harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, juga pemaaf, ya, luar biasa. Dan warisannya yang paling penting adalah Al-Quran, mushaf Al-Quran yang dibutuhkan itu, ya. Ya, oke. Kita penutup. Malam yang dipenuhi bintang, Utsman bin Affan kembali berdoa dalam kesunyian. Wajahnya bercahaya dengan ketenangan jiwa. Ia adalah khalifah yang dikenal dengan dua cahaya. Seorang pemimpin yang hidup penuh keteladanan, kebijaksanaan, dan kedermawanan. Warisannya akan terus menyala, menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Di balik kerendahan hatinya, tersimpan kekuatan yang akan selalu menginspirasi umat. Dan begitulah kisah Utsman bin Affan, seorang pemimpin yang tak hanya dikenal karena hartanya, tetapi karena hatinya yang luas dan kasih sayangnya yang tak bertepi. Di dalam jiwanya tersimpan keteguhan seorang pemimpin sejati yang melihat kekuasaan bukan sebagai mahkota, melainkan amanah dari Yang Maha Kuasa. Dengan keikhlasan yang lembut, Utsman menjaga persatuan umat melalui mushaf Al-Quran yang ia susun. Dengan ketulusan, ia mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, memberikan hartanya tanpa pamrih, dan dengan kebesaran hati, ia memilih memaafkan meski berhadapan dengan pedang dendam yang teracun kepadanya. Utsman, khalifah dengan dua cahaya, membawa keadilan dan cinta kasih yang menembus zaman. Di langit malam yang sunyi, doanya teringat ke keabadian. Dan hingga kini, namanya tetap hidup, menginspirasi jutaan hati yang rindu akan sosok pemimpin yang tulus melayani, bukan memerintah. Kisah ini berakhir, namun teladan Utsman tak akan pernah sirna, seperti sinar yang abadi menerangi jalan kebenaran. Oke, itu cerita Khalifah Utsman hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup. Jadi yang kita pelajari dari Utsman adalah beliau sederhana, mandiri, ya. Kemudian beliau juga pemurah, beliau pemaaf, ya. Kemudian beliau yang mengumpulkan Al-Quran menjadi satu, menjadi mushaf Utsmani. Kemudian yang paling penting beliau itu dikenal dengan dua cahaya, ya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, ya, dua putri Rasulullah. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum